Jadi ini seperti pintu gerbang sebelum kita menuju candi ya. Sangat mirip ke kepala seperti kepala naga ya. Bagian atap candi ini seperti ada sesosok pangeran yang menaiki kuda ya. Bagian bawah dari candi ini adalah strukturnya dari batu hitam ya kan, dari batu hitam. Sedangkan untuk yang bagian atas itu batu putih kan. Sebagai tempat penyimpanan abu para raja, disimpan di sini. Sebagian lagi abunya itu dibawa ke tempat asalnya Singosari. Ada bulan purnama di sebelah timur sana, dan ini dilihat dari barat kelihatan seperti agak bersinar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Kali ini saya berada di sebuah candi, tepatnya berada di daerah Prigen Pasuruan ya. Jadi di belakang saya ini adalah Candi Jawi yang dibangun sekitar abad ke-13 oleh Kerajaan Singosari. Mau tahu seperti apa dari candi ini? Ikuti terus perjalanan kami Laskar Satmata. Jadi ini ya kan, jadi sebenarnya candi ini adalah dua agama ya, yaitu agama Hindu dan juga agama Buddha. Dan kalau bagian bawah dari candi ini adalah strukturnya dari batu hitam ya kan, dari batu hitam. Sedangkan untuk yang bagian atas itu batu putih kan ya. Terdapat juga beberapa relief di dinding candi yang cukup indah dan mempesona, yang sebagian menggambarkan dena dari Candi Jawi ini. Tak lupa seni antefik juga ikut menghiasi dari sudut candi ini. Jadi saat teman-teman memasuki area ini disarankan untuk melepaskan alas kaki ya. Jadi sebelum memasuki area candi atau bagian utama dari candi, kita harus melepas alas kaki kan. Jadi ini ya teman-teman. Jadi kita mau mencoba menaik ya untuk menuju ke bagian utama dari candi. Ketika menaiki candi, kita juga akan menemukan sosok pengawal di bagian kanan dan kiri. Kalau saya amati sih, ini sepertinya perwujudan binatang singa ya. Serta di atasnya kita akan menemukan kepala kala dengan taring yang terlihat cukup menyeramkan. Di bagian dalam candi terdapat batu lingga yang dulunya merupakan tempat abu dari Raja Kertanegara. Jadi ini ya bagian atap candi ini seperti ada sesosok pangeran yang menaiki kuda ya, sepertinya kan ya. Jadi ada seperti sosok pangeran yang menaiki kuda. Mungkin ini adalah perwujudan dari raja ya. Pemandangan dari atas ini cukup menarik ya. Candi ini juga dikelilingi oleh parit sehingga kita nampak seperti berada di pulau di tengah-tengah samudera. Terlihat juga ada beberapa ikan serta bunga teratai di parit ini.
Ini akan kan ya. Jadi ini di dekat Candi Jawi ini saya menemukan beberapa batu yang seperti kepala naga kan ya. Jadi ini benar-benar seperti kepala naga. Jadi ada 3 buah batu ya. Ya, dan ini mirip sekali ya kan ya. Sangat mirip kepala seperti kepala naga ya kalau saya lihatnya. Jadi benar-benar seakan-akan hidup kan. Jadi mirip banget seperti kepala naga ya. Jadi ini sepertinya ini adalah pintu gerbang utama sebelum kita menuju candi ya. Jadi ini kalau di jalan raya ini berada di belakang kan. Jadi ini seperti pintu gerbang sebelum kita menuju candi ya. Nah, kita sangat terlihat. Ya, tapi sayang sekali ini bangunan runtuh ya, atau tinggal hanya beberapa, tidak utuh ya bangunannya. Ya. Terbuat dari bata merah kuno dan ini tidak utuh bangunannya kan. Jadi seperti ini adalah pintu gerbangnya dan di depan sana itu adalah candi utamanya. Ya. Dan suasana di sini cukup terawat dan bersih kan ya. Jadi ini, jadi pintu gerbang yang sudah tidak utuh dan langsung diatapkan kepada candi. Dan kabarnya candi ini memang pernah beberapa kali dibongkar ya. Dan juga pada masa Majapahit pun juga pernah dibongkar atau diperbaiki. Memang sungguh terlihat indah ya penampakan dari Candi Jawi ini. Oke ya teman-teman, kali ini kita bersama Pak Sumadi. Pak Sumadi sebagai juru biara di Candi Jawi. Kita mau tanya-tanya sedikit ya sama Pak Sumadi. Sudah berapa lama Pak untuk menjaga atau memelihara sebuah candi di Candi Jawi ini? Saya di sini sudah 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Sebenarnya boleh cerita sedikit tentang mungkin sekilas atau sejarah tentang Candi Jawi ini gimana? Candi Jawi ini dibangun oleh Raja Kertanegara, yaitu raja yang terakhir dari era Singosari. Nah, candi ini melambangkan Hindu dan Buddha. Itu bertujuan untuk mempersatu Nusantara. Nah, bertujuan dulu waktu kerajaan era Singosari atau Raja Kertanegara dulu untuk memperluas daerah kekuasaannya untuk mempersatu Nusantara ya, sampai di sini. Nah, candi ini juga pernah diteruskan oleh era Majapahit. Terus candi ini sekarang diaktifkan sebagai tempat ibadah, dulu sebagai tempat penyimpanan abu para raja. Disimpan di sini, sebagian lagi abunya itu dibawa ke tempat asalnya Singosari. Setelah itu abunya ditarungkan ke laut. Jadi sampai sekarang masih aktif dibuat untuk tempat ibadah. Nah, di dalam candinya ada batu yang berbentuk lingga yoni, itu berlambangkan laki-laki dan perempuan atau tentang kesuburan. Itu sebagai tempat untuk beribadah. Siap. Ini buka setiap hari apa? Ini setiap hari buka. Kalau Sabtu Minggu kita agak siangan sedikit ya. Kita buka hampir setiap hari, nggak ada liburnya. Jadi saya lihat tadi di bangunan candi ada 2 macam batu hitam dan juga batu putih itu. Itu melambangkan apa atau mungkin punya arti tertentu mungkin dari? Kalau dari lambang merah, hitam, putih, itu juga ada merah yang di kalanya itu sendiri. Oh, kalanya merah, nah, betul. Itu namanya kalah makara. Kalau di Jawa itu namanya semacam buto. Siap. Kalau di Bali namanya leak. Nah, batu hitam dan putih itu melambangkan suatu seperti sifat-sifat manusia. Kan ini keagamaan, betul. Melambangkan sifat-sifat manusia, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Itu melambangkan sifat-sifat manusia, ada yang pemarah, ada yang hatinya hitam, ada yang putih. Itu. Oh, siap. Jadi ada maknanya. Itu filosofinya seperti itu. Betul. Jadi ini saya lihat tadi juga di sekelilingnya terdapat parit. Jadi seakan-akan ini di tengah-tengah pulau ya, menggambarkan tengah-tengah pulau. Ini parit ini berfungsi, ada 2 fungsi. Itu fungsinya sebagai untuk peredam gempa. Sebelum ada gempa kena getaran dulu dari air atau peredamnya itu, barulah ke atas. Nah, yang kedua sebagai untuk mempercantik atau memperindah lingkungan candi. Nah, dulu candi ini pernah dinamakan sebagai berlian di tengah-tengah samudra. Berlian di samudra. Itu untuk mengambil hati sang putri. Waktu itu dinamakan berlian di tengah-tengah samudra. Karena bentuk candi ini yang hampir mirip dengan berlian, banyak struktur hiasan-hiasan yang mirip berlian. Iya. Kalau ada bulan purnama di sebelah timur sana, candi ini dilihat dari barat, kelihatan seperti agak bersinar.
ngeri ya. Itulah rasa mudranya yaitu parit yang Parinya mengiringi candi. gitu. Oh, jadi filosofinya seperti itu. Suatu apa ya? Peribahasa. Peribahasa ya, filosofi lah itu. Candi berlian di Berlian di tengah laut. Laut ini. Berarti luar biasa lah ya. Oke, siap-siap. Terima kasih untuk Pak. Mungkin sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, sekian dari keterangan dari Pak Sumadi ya. Iya, sebagai Pak Sumadi sebagai juru pelihara Candi Jawini. Oke, tetap. Oke teman-teman, tetap menjaga kelestarian ataupun budaya-budaya yang ada di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.